Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Angga Nugraha selaku mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Subang. Dalam video kali ini yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah hukum asuransi dengan dosen pengampu Bapak Hendy Sumadi, SHMH. Bersama saya 5 menit ke depan akan mengulas mengenai manfaat asuransi untuk dunia usaha. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan bisnis saat ini dihadapkan dengan turbulensi lingkungan, kenaikan dan penurunan tingkat harga yang terjadi, perubahan kebijakan pemerintah, hadirnya produk-produk yang inovatif dari pesaing, derasnya produk asing yang masuk, serta perubahan pengetahuan dan perilaku konsumen menjadi fenomena sehari-hari para pelaku bisnis. Baik pelaku bisnis dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, maupun skala besar. Oleh sebab itu, asuransi berperan strategis bagi para pelaku bisnis maupun masyarakat umum. Walau demikian, literasi terkait asuransi di Indonesia dipandang masih rendah, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak dan perlu beraneka ragam cara untuk meningkatkan kesadaran berasuransi bagi masyarakat Indonesia. Salah satu manfaat asuransi yang berkaitan dengan dunia usaha adalah stimulus to business enterprise. Maksudnya yaitu asuransi turut mendukung dan memperlancar kegiatan dunia usaha dengan melakukan pembayaran klaim atau melaksanakan ganti rugi kepada tertanggung. Dalam hal ini yaitu membayar klaim berupa sejumlah dana kepada perusahaan yang terkena musibah. Sebagai contoh, perusahaan A mengalami kebakaran yang diakibatkan oleh arus listrik yang konslet. Dengan diasuransikannya perusahaan tersebut, diharapkan perusahaan tersebut mendapatkan klaim asuransi sehingga dapat segera melakukan proses pembangunan kembali gedung yang telah hancur, dan kemudian tertanggung dapat melakukan aktivitasnya kembali seperti sedia kala. Baik, dapat diilustrasikan seperti ini. Jika perusahaan tersebut memiliki 5.000 orang karyawan dan perusahaan tersebut mengalami musibah kebakaran dan tidak memiliki asuransi, bisa saja perusahaan tersebut membangun kembali usahanya. Tapi perusahaan tersebut harus memiliki cukup dana untuk pembangunan kembali dan 5.000 karyawan tersebut dapat bekerja kembali. Bisa dibayangkan ya, pabrik tersebut akan berhenti beroperasional dan dampaknya terhadap 5.000 karyawan tersebut tidak lagi memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila diasumsikan rata-rata seorang karyawan memiliki satu pasangan, istri atau suami, dan 2 orang anak, maka 20.000 jiwa terancam kehidupannya. Ada beberapa kemungkinan negatif yang dapat terjadi. Contohnya, lahirnya pengangguran yang akan menyebabkan timbulnya kerawanan sosial, seperti meningkatnya kekerasan, pencurian, konflik, kerusuhan, huru-hara, dan lain sebagainya. Dengan melakukan pembelian asuransi yang tepat, maka pada saat mengalami musibah kebakaran itu, pemilik perusahaan akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, dan karyawan perusahaan tersebut tetap akan memiliki pekerjaan, sehingga masyarakat akan terhindar dari risiko-risiko sosial seperti pengangguran tersebut. Usaha mikro kecil dan menengah, atau yang biasa kita sebut dengan UMKM, tidak terlepas dari berbagai risiko dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, sesederhana apapun bisnisnya tetap memiliki risiko. Berbagai risiko mungkin saja dapat timbul dan menjadi hambatan bagi para pebisnis UMKM, mulai dari terbatasnya modal, risiko kredit, risiko investasi, risiko pencurian, hingga risiko kegagalan bisnis. Oleh karena itu, asuransi dapat memiliki peran dalam mendukung UMKM karena asuransi memiliki beberapa manfaat. Terdapat 5 manfaat yang telah saya rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, yaitu asuransi melindungi risiko investasi. Hal ini sesuai dengan tujuan asuransi, yaitu mengurangi risiko dan memberikan rasa aman, sehingga asuransi dapat mendorong para pengusaha UMKM untuk mengkonsentrasikan energi dan modal dalam usaha-usaha yang kreatif. Manfaat yang kedua yaitu asuransi sebagai sumber dana investasi. Dalam hal ini, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dana masyarakat. Hal ini berperan penting sebagai sumber untuk investasi di berbagai bidang. Manfaat yang ketiga yaitu asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit. Lembaga pemberi kredit lazimnya lebih percaya untuk memberikan pinjaman pada perusahaan yang kegiatan usahanya diasuransikan. Oleh karena itu, salah satu cara bagi para pebisnis UMKM untuk memperoleh pinjaman kredit adalah dengan memiliki polis asuransi. Manfaat yang keempat yaitu asuransi dapat mengurangi kekhawatiran. Dengan membayar premi asuransi,
Seorang pengusaha akan memperoleh kepastian ganti rugi jika terjadi musibah atau kerugian. Jika tidak ada asuransi, maka mereka yang menghadapi resiko tidak dapat diestimasikan besar atau kecilnya kerugian yang terjadi. Manfaat yang terakhir yaitu asuransi menjamin kestabilan perusahaan. Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti pentingnya asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan goodwill atau itikat baik antar kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis asuransi secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara membayar keseluruhan dan sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Adanya upaya-upaya seperti ini dari pihak perusahaan atau pebisnis merupakan stabilisator jalannya roda usaha tersebut. Baik, dapat disimpulkan bahwa asuransi dalam bidang usaha sangat berpengaruh untuk menutup risiko usaha yang tidak dapat diestimasikan. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memiliki peranan yang tidak kecil bagi dunia usaha. Hal ini sejalan dengan ruang lingkup asuransi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dapat dilihat bahwa tugas utama asuransi yaitu memberikan perlindungan, baik terhadap orang perorangan maupun perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk melindungi dari segala risiko yang mungkin terjadi. Dengan menyadari kenyataan tersebut, tentulah disadari tanpa dukungan asuransi kemajuan ekonomi akan sulit tercapai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Angga Nugraha mengucapkan terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.